Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati bulan Rajab, hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban, yang artinya ketika kita telah berada di bulan Sya'ban, tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya amal ibadah yang kita kerjakan balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa banyak orang-orang yang lalai dan melupakan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita untuk mengisi hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal soleh. Di antaranya Rasulullah SAW mencontohkan agar kita mengisi hari-hari di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW lebih banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Dan di antara keutamaan bulan Sya'ban terletak pada pertengahan bulan Sya'ban yang kita kenal dengan istilah malam nisfu Sya'ban. Dan bertepatan pada malam hari ini Sabtu 24 Februari 2024 kita telah memasuki malam nisfu Sya'ban. Namun secara umum hari-hari di bulan Sya'ban semuanya adalah hari-hari yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan Sya'ban. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mengisi hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini di video kali ini kita akan membahas beberapa keutamaan bulan Sya'ban, keistimewaan malam nisfu Sya'ban, dan amalan apa saja yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Sya'ban yang mulia ini. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban adalah pada bulan ini catatan amal ibadah umat manusia akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi hanya pada bulan Sya'ban, di mana pada bulan ini catatan amal baik dan amal buruk yang pernah kita kerjakan dalam setahun akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk mengisi hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Usama bin Zaid, beliau mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat melaksanakan puasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban yughfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai dan tidak memperbanyak amal soleh di dalamnya. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, pada bulan Sya'ban ini catatan amalan umat manusia akan diangkat ke langit dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan kata Rasulullah, dan aku sangat berharap dan aku sangat ingin ketika catatan amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Berdasarkan hadis inilah menganjurkan kepada kita semua untuk mengisi hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW ternyata lebih banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Dan perlu kita ketahui, ternyata catatan amalan umat manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Sya'ban. Namun pelaporan amalan di bulan Sya'ban ini
mencakup seluruh amalan yang kita kerjakan dalam setahun. Akan tetapi ada beberapa waktu lain di mana pada waktu itu catatan amalan umat manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah catatan amalan umat manusia akan diangkat ke langit dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, dan pada hari Kamis itu adalah hari di mana catatan amalan umat manusia dalam sepekan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, aku sangat berharap ketika catatan amal ibadah yang kita kerjakan dilaporkan kepada Allah, kita semua dalam keadaan sedang berpuasa. Selain dilaporkan 2 kali dalam sepekan, ternyata ada riwayat lain yang mengatakan bahwa catatan amalan umat manusia itu dilaporkan kepada Allah sampai 2 kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi, tepatnya waktu subuh, dan pada waktu sore, yaitu bertepatan dengan waktu asar. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa para malaikat penjaga malam, ketika mereka bergantian dengan malaikat penjaga siang, mereka kembali dan menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, dalam keadaan apa hambaku di muka bumi engkau tinggalkan? Lalu malaikat penjaga malam mengatakan, aku tinggalkan hambamu dalam keadaan mereka sedang beribadah kepadamu. Mereka sedang melaksanakan sholat subuh. Dan pernyataan malaikat ini berlaku hanya untuk orang-orang yang mampu bangun di waktu subuh dan mampu untuk bangun mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kemudian ketika malaikat penjaga siang kembali kepada Allah bergantian dengan malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang ditanya kepada Allah, dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan di muka bumi? Lalu malaikat penjaga siang mengatakan, aku tinggalkan hamba-hambamu dalam keadaan mereka sedang beribadah, mereka sedang melakukan sholat asar. Dan pernyataan malaikat ini pun hanya berlaku bagi mereka yang ketika waktu sore atau waktu asar mereka melakukan dan mengerjakan sholat asar. Selain itu, ketika kita telah wafat dan meninggal dunia, kembali kepada Allah, itulah waktu di mana setiap amal ibadah kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan bulan Sya'ban yang lainnya adalah pada bulan Sya'ban ini doa-doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bertepatan dengan malam ini kita berada di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 5 malam yang doa yang dipanjatkan pada malam tersebut tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, yang ketiga pada malam Jumat, dan yang keempat dan kelima adalah malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Oleh sebab itu, mari kita isi malam nisfu Sya'ban ini dan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban yang lainnya adalah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa setiap hambanya. Dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setiap hamba bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menanyakan, di manakah hambaku yang memohon ampunan, maka akan aku ampuni. Allah mengatakan, di manakah hambaku yang meminta rahmat, meminta rezeki, maka akan aku penuhi permintaannya. Oleh sebab itu, kita memohon ampun kepada Allah bukan hanya di malam nisfu Sya'ban. Kita memperbanyak berdoa bukan hanya di bulan Sya'ban, akan tetapi di setiap waktu kita memperbanyak berdoa dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban yang lainnya adalah diriwayatkan dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Siti Aisyah, mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban
adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa. Sebagaimana dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa adalah bulan Sya'ban. Lalu puasa Rasulullah SAW dilanjutkan dengan berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang menunjukkan bahwa salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita dawamkan, untuk kita kerjakan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa. Dengan memperbanyak puasa, semoga ini menjadi persiapan terbaik kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tentunya di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran agar supaya di bulan Ramadan nanti tilawah Quran kita lebih banyak dibandingkan dengan tilawah Quran kita di bulan-bulan yang lain. Selain itu, juga kita dianjurkan di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak melakukan sholat tahajud. Karena di bulan suci Ramadan nanti, setiap malamnya kita akan melaksanakan sholat tarawih. Yang mana ketika kita tidak terbiasa mengerjakan itu, kita tidak mampu melaksanakan sholat tarawih secara penuh di bulan suci Ramadan itu. Selain itu, di bulan Sya'ban ini, kita sangat dianjurkan untuk bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya di bulan Ramadan nanti kita dapat memasukinya dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan mencapai predikat takwa dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih banyak lagi amal ibadah yang lain yang dapat kita kerjakan di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita semua diberikan umur panjang, keberkahan, sehingga kita semua bisa berada dan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, menggapai banyak pahala dan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.